Di sini kami akan membahas suatu jurnal yang berjudul tentang standarisasi ekstrak air daun jati Belanda dan teh hijau. Obat tradisional dibuat dalam bentuk ekstrak karena tanaman obat tidak lagi praktis jika digunakan dalam bentuk bahan utuh atau simplisia. Nah, ekstrak tersebut bisa dalam bentuk ekstrak kering atau ekstrak kental dan ekstrak cair yang proses pembuatannya disesuaikan dengan bahan aktif yang dikandung serta dimaksud penggunaannya. Dalam membuat dalam membuat ekstrak tersebut dilakukan yang pertama ada prosedur penelitian. Nah, di mana prosedur penelitian ini yang pertama ada penyiapan alat dan bahan. Lalu yang kedua ada pengambilan dan pengolahan sampel. Nah, sampel tersebut yaitu daun jati Belanda dan teh hijau ini eh, diperoleh dibersihkan terdahulu dari kotoran yang melekat dengan cara dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian dipotong kecil-kecil dan diserbukkan dan siap diekstraksi. Yang ketiga ada metode ekstraksi. Nah, jadi dalam metode ekstraksi ini sampel tersebut ditimbang 500 gram daun jati Belanda dan teh hijau tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam bejana maserasi dan dituang secara perlahan menggunakan pelarut etanol ke dalam bejana maserasi tersebut yang berisi serbuk daun jati Belanda dan teh hijau tadi. Kemudian diberikan cairan meredam serbuk simplisia selama 3 hari sesekali dan dilakukan pengadukan. Dilakukan maserasi hingga bening dan selanjutnya disaring ke dalam wadah baru sehingga diperoleh ekstrak cair. Nah, hasil penyaringan tersebut dari ekstrak yang diuapkan dengan menggunakan evaporator di bawah titik didih hingga diperoleh ekstrak kental. Jadi eh, ekstrak tersebut yang diambil itu ekstrak kentalnya. Yang keempat itu ada penetapan parameter spesifik. Yang pertama itu ada parameter identitas ekstrak. Nah, parameter identitas ekstrak ini dilakukan dengan tujuan memberikan identitas objektif dari nama tumbuhan, deskripsi tata nama mencakup nama ekstrak, nama latin tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, serta nama Indonesia tumbuhan. Untuk uji organoleptik itu merupakan pengenalan awal yang sederhana, seobjektif mungkin. Uji organoleptik dilakukan dengan pengamatan terhadap bentuk, warna, bau, dan rasa. Selanjutnya ada uji senyawa yang larut dalam air. Nah, caranya itu untuk mengujinya itu dengan sejumlah 5 gram ekstrak dimaserasi selama 24 jam dengan 100 ml air kloroform menggunakan labu bersumbat sambil dikocok selama 6 jam pertama dan kemudian dibiarkan selama 18 jam. Kemudian disaring, lalu diuapkan 20 ml filter tadi hingga kering dalam cawan dangkal berdasar rata yang telah ditaruh. Residu dipanaskan pada suhu 105 derajat hingga bobot tetap dihitung kadar dalam persen senyawa yang larut dalam air terhadap berat ekstrak awal tersebut. Yang keempat ada kadar senyawa yang larut dalam etanol. Nah, sejumlah 5 gram ekstrak dimaserasi selama 24 jam dengan 100 ml etanol 95% menggunakan labu bersumbat sambil berkali-kali dikocok selama 6 jam pertama dan kemudian dibiarkan selama 18 jam. Disaring cepat dengan menghindari penguapan etanol, kemudian diuapkan 20 ml filter tadi hingga kering dalam cawan penguap yang telah diterah. Residu dipanaskan pada suhu 105 derajat hingga bobot ditetapkan. Dihitung kadar dalam persen senyawa yang larut dalam etanol terhadap berat ekstrak awal. Selanjutnya itu ada uji kandungan kimia ekstrak dengan menggunakan profil KLT ekstrak. Untuk uji terpenoid, fase gerak dibuat campuran heksan etil asetat 1:1 dimasukkan ke dalam chamber dan dibiarkan sampai jernih. Nah, pada plot KLT ditotalkan
kira-kira 5 mikroliter sari heksan dan dimasukkan pada chamber, dialusi sampai tanda, diambil dan dibiarkan sampai kering. Ekstrak yang mengandung terpenoid bebas bisa dilihat di bawah sinar UV 365 nanometer, berfluoresensi hijau atau berwarna merah ungu atau biru dengan bereaksi asam sulfat pekat 10% dalam metanol. Untuk uji alkaloid, dibuat fase gerak atau asetat, metanol, dan air 100:13,5 banding 10 dimasukkan dalam chamber, dibiarkan sampai jenuh. Pada plat PLT G254 ditotalkan kira-kira 5 mikroliter masing-masing sari atau asetat air. Dimasukkan ke dalam chamber, dialusi sampai tanda, diambil dan dibiarkan sampai kering. Ekstrak mengandung alkaloid bebas bila dilihat di sinar UV 365 nanometer, berfluoresensi hijau atau berwarna jingga. Untuk uji flavonoid, dibuat fase gerak kloroform atau asetat 6:4 dimasukkan dalam chamber, dibiarkan sampai jenuh. Pada plat KLT, ditotalkan kira-kira 5 mikroliter masing-masing sari atau asetat air, lalu dimasukkan ke dalam chamber, dialusi sampai tanda. Ekstrak mengandung flavonoid itu bebas bila dilihat dari sinar UV, berfluoresensi hijau atau berwarna biru atau kuning. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Standarisasi dalam kefarmasian tidak lain adalah serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma kefarmasian. Mutu dalam artian memenuhi syarat standar atau kimia, biologi, dan farmasi, termasuk jaminan batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Dengan kata lain, pengertian standarisasi juga berarti proses menjamin bahwa produk akhir obat atau obat ekstrak atau produk ekstrak mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan terlebih dahulu. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak, yaitu faktor biologi dari bahan asal tumbuhan obat dan faktor kandungan kimia bahan obat tersebut. Standarisasi itu merupakan proses penetapan sifat berdasarkan parameter-parameter tertentu untuk mencapai derajat kualitas yang sama. Adapun ekstrak distandarisasi dengan beberapa dua parameter yang parameternya spesifik dan parameter non-spesifik. Parameter spesifik itu meliputi kimia, larutan air, dan etanol, kandungan kimia. Sedangkan parameter non-spesifik itu meliputi susu pengeringan, kadar air, kadar abu, cemaran logam, dan bobot jenis. Lalu di sini ada identitas ekstrak. Identitas ekstrak ini sangat penting dalam pengujian pendahuluan sebagai pengenalan awal dan bagian tanaman yang digunakan. Pada penelitian ini, sesuai dengan hasil identifikasi tanaman menggunakan teh hijau Camellia sinensis, Kunze familitaceae, dan daun jati Belanda, famili sterculiaceae. Pada penelitian ini, bagian tanaman yang digunakan adalah daun folium. Pada penelitian ini, uji organoleptik pada daun jati Belanda dan teh hijau merupakan ekstrak kering berwarna hijau kekuningan, serta rasa yang sepat dikarenakan kedua tanaman ini kaya akan senyawa tanin yang memberikan rasa sepat pada indera pengecapan. Lalu pada proses ekstrak ini, metode yang digunakan adalah metode maserasi, modifikasi microwave. Metode ini membutuhkan waktu yang lebih singkat dan efisien melihat pelarit yang digunakan adalah pelarut air sehingga harus dengan proses ekstrak yang cepat. Lalu hasil pengujian kandungan kimia
Lalu hasil pengujian kandungan kimianya menunjukkan pada ekstrak jati Belanda mengandung saponin dan flavonoid, sedangkan pada teh hijau mengandung tanin dan flavonoid. Lalu pelarut air pada proses ekstraksi lebih spesifik ditargetkan pada senyawa-senyawa polar seperti tanin, saponin, dan flavonoid. Lalu pada jurnal ini ada tentang penentuan kadar air pada ekstrak yang bertujuan untuk memberi batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandung air dalam bahan ekstrak. Makin tinggi kadar air, maka mudah untuk ditumbuhi jamur. Kapang sehingga dapat menurunkan aktivitas biologi ekstrak dalam masa penyimpanan. Kadar air tergantung pada waktu pengeringan simplisia. Makin kering, makin kecil kadar airnya. Prinsipnya yaitu menguapkan air yang ada pada sampel atau dengan cara pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam. Lalu umumnya kandungan kadar air yang dipersyaratkan adalah kurang dari 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar air ekstrak daun jati Belanda 0,96% dan teh hijau 2,80% memenuhi standar mutu. Lalu penentuan kadar abu diukur dengan memasukkan ekstrak ke dalam tanur dengan temperatur 450 derajat Celcius sampai terbentuk abu. Kadar abu ditentukan dalam persen terhadap bobot awal. Kadar abu total juga dapat digunakan sebagai landasan untuk mengetahui kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai akhir pembuatan ekstrak. Hasil kadar abu total jati Belanda sebesar 37,62% dan teh hijau 36,84%. Kadar abu tidak larut asam yaitu pada jati Belanda sebesar 2,55% dan teh hijau 3,54%. Selanjutnya, penetapan susut pengeringan pada ekstrak merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam standarisasi tumbuhan yang berkhasiat obat dengan tujuan dapat memberikan batas maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Nah, pada uji susut pengeringan pada jurnal ini dilakukan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Pada suhu 105 derajat Celcius, air akan menguap dan senyawa-senyawa yang mempunyai titik didih yang lebih rendah dari air akan ikut menguap juga. Adapun hasil dari penetapan susut pengeringan pada ekstrak jati Belanda ini yaitu 4,04% dan teh hijau 0,47%. Untuk parameter susut pengeringan tidak ada syarat atau rentang nilai yang diperbolehkan.